Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara cepat dalam membaca laporan keuangan atau LK perusahaan. Nah, bagi kita semua sebagai investor saham di pasar modal, maka ini adalah materi yang paling dasar sekaligus yang paling penting. Karena dalam menganalisa perusahaan, untuk kemudian kita memutuskan apakah perusahaan tersebut bagus atau tidak, dan sahamnya juga layak invest atau tidak, maka dokumen pertama yang harus kita baca adalah laporan keuangan perusahaannya. Dari situlah kita bisa menilai apakah perusahaannya tersebut menghasilkan laba, lalu kinerjanya selama ini bagaimana, dan seterusnya. Ketika kita mengatakan bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan itu bagus, bukan berarti bahwa sahamnya bisa langsung kita beli. Karena masih ada analisa-analisa lanjutan, terutama kita bisa juga membaca laporan tahunan, public expose, dan seterusnya. Lalu terakhir adalah kita menghitung valuasi sahamnya. Apakah sahamnya tersebut mahal, wajar, atau murah. Dalam value investing, kita harus membeli saham bagus, jadi yang laporan keuangannya dan seterusnya bagus, dan pada harga murah. Tapi pada video kali ini kita akan fokus tentang membaca laporan keuangan terlebih dahulu, ya. Dan di sini saya sudah menyampaikan ada beberapa poin, tepatnya hingga 15 poin, yang harus kita lihat dari sebuah laporan keuangan untuk kemudian kita bisa menyimpulkan, berarti kalau poin-poin 15 ini semuanya dipenuhi, maka kita bisa kesimpulkan bahwa laporan keuangan dari perusahaan tersebut adalah bagus, ya. Jadi kita bisa analisa lebih lanjut seperti itu. Nah, kita bisa langsung lihat contoh realnya saja. Salah satu laporan keuangan yang paling bagus yang selama ini saya pernah pelajari adalah laporan keuangan dari sebuah perusahaan dengan nama Sido muncul. Sekarang kita lihat di sini. Nah, kita pertama buka www.idx.co.id. Ya. Nah, di sini kita bisa coba kita zoom dulu. Di bagian atas ini ada tulisan perusahaan tercatat. Anda arahkan kursor ke sini, lalu kemudian ada laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini Anda masukkan kodenya, SIDO. Dan untuk saat ini, laporan keuangan yang paling baru adalah untuk triwulan 3 atau kuartal 3 tahun 2019. Jadi ini kita ubah menjadi triwulan 3, sedangkan tahunnya tetap di 2019. Lalu klik cari. Nah, di sini tidak ada. Kalau di sini tidak ada, maka kita coba cari lagi di tempat lain, tapi masih di website yang sama, yaitu di idx.co.id. Anda ke atas lagi, kali ini bukan di perusahaan tercatat, melainkan ke berita. Di berita ini lalu ke bawah, agak susah. Nah, di berita ini di sebelah kiri Anda bisa lihat ada berita, siaran pers, dan pengumuman. Yang kita klik adalah pengumuman itu, ya. Jadi nanti kita masuk ke halaman sebagai berikut. Nah, ini idx.co.id berita, ya, slash berita lalu slash pengumuman. Nanti halamannya seperti ini. Di sini kita masukkan lagi kata kuncinya adalah laporan keuangan SIDO. Dari dan sampainya kita kosongkan saja lalu klik cari. Nah, di sini baru ada. Jadi tipsnya adalah pertama kita lihat di perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan. Jika tidak ada, maka kita ke berita dan pengumuman, ya. Jika tidak ada juga, berarti perusahaan yang terkait memang belum merilis laporan keuangannya. Tapi dalam hal ini Sido muncul, dia sudah merilis laporan keuangannya. Nah, di sini ada beberapa file. Anda boleh download semuanya jika masih tidak yakin yang mana file yang kita cari, ya. Tapi kita di sini sudah cukup hafal yang ini sebenarnya yang merupakan file laporan keuangannya. Ini kita save.
Seperti biasa di laptop Anda di rumah, itu Anda harus bikin folder. Di sini saya bikin folder laporan keuangan, lalu 2019, lalu ketik Sido. Saya sudah punya filenya, tapi kita download sekali lagi. Nah, kenapa harus di-save? Ya, karena nanti sewaktu-waktu kita akan baca lagi. Jadi kalau misalnya kita hanya open saja, ketika kita close, filenya hilang. Tapi kalau kita save, maka kita bisa buka lagi tanpa harus mendownloadnya lagi, gitu. Seperti itu. Nah, tampilan laporan keuangannya seperti ini. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk, dan entitas anaknya. Untuk 30 September 2019. Ini adalah laporan keuangan terbaru. Jadi kalau Anda menonton video ini katakanlah 6 bulan atau 1 tahun lagi dari sekarang, maka Anda juga harus lihat laporan keuangannya yang lebih baru lagi dari yang periode saat ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya, kembali lagi ke materinya. Kita sekarang lihat poin-poinnya. Nomor 1, ini adalah sekaligus poin yang paling utama. Kita lihat laba bersih dan juga ekuitas, dan sebaiknya keduanya naik. Jadi labanya naik, ekuitasnya juga naik. Kemudian kita lihat di sini. Nah, laporan keuangan itu susunannya selalu seperti ini. Pertama ada aktiva. Aktiva itu terdiri dari aset dan aset ya, terdiri dari aset lancar dan juga aset tidak lancar. Lalu ada pasiva. Pasiva itu adalah liabilitas dan ekuitas. Liabilitas juga sama, dibagi menjadi dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada ekuitas. Liabilitas ditambah ekuitas sama dengan total aset itu tadi. Kita tidak perlu melihat ini semuanya secara satu persatu, tapi yang paling penting untuk pertama kali kita lihat adalah di bagian laporan laba rugi. Ini, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Ya. Ini juga sama, angkanya ada banyak, tapi yang harus kita langsung lihat adalah yang ini. Laba periode berjalan. Di sini kita bisa lihat angkanya untuk Sido Muncul ini. Ya. Pertama-tama kita lihat dulu ini angkanya dalam apa. Ternyata dia dalam jutaan rupiah. Maka di sini kita bisa lihat angkanya di sini adalah 578 miliar rupiah untuk periode 9 bulan 2019. Jadi pada tanggal 1 Januari hingga 30 September. Ya. Dan angkanya naik dibanding periode yang sama tahun 2018. Jadi Sido Muncul ini dia memenuhi syarat nomor 1. Kita lihat juga ekuitasnya. Mohon maaf. Ekuitasnya kita bisa lihat di sini. Ya. Angkanya juga sama, naik. Ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, Sido Muncul memenuhi kriteria nomor 1. Dari angka ekuitasnya naik dari tadinya 2,9 triliun menjadi 3,1 triliun. Kemudian return on equity-nya atau ROE itu di level 15% atau lebih. Ya. Yang dimaksud dengan ROE itu adalah tingkat pengembalian investasi. Kalau ROE-nya 15%, maka kalau Anda investasi Rp1.000, Anda bisa dapat keuntungan Rp150. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ROE-nya 20%, maka dari nilai investasi 1.000, keuntungannya adalah Rp200. Nah, dalam hal ini, modal dari Sido Muncul adalah ini, ekuitas, bukan total liabilitas dan ekuitas. Karena ini total aset ini kita harus kurangi dulu dengan utang-utangnya. Dia punya utang sekitar 365 miliar rupiah. Jadi yang bersihnya, aset bersih atau ekuitas, itu 3,1 triliun rupiah. Nah, ini modalnya. Kemudian ini labanya. Ya. Ini adalah laba perusahaan untuk 9 bulan. Yang kita ambil adalah labanya untuk 1 tahun. Maka berapa angkanya? 578. Ini kita bisa kali dengan 4 dikali 4 dibagi 3. Penjelasannya sebagai berikut. Ini adalah laba untuk 9 bulan. Sementara
Yang kita harus cari adalah laba untuk 1 tahun atau 12 bulan. Maka angka 578 ini kita bagi 9 dulu. Kita bagi 9. Kita coba pakai Excel di sini. 578 dibagi 9, hasilnya adalah 64 miliar rupiah. Ini adalah laba Sido Muncul dalam 1 bulan, ya. Karena tadi angkanya dibagi 9. Lalu angka inilah yang kemudian dikali 12 sehingga ketemu angka laba bersih untuk 1 tahun. Hasilnya adalah 770 miliar rupiah. Kemudian tadi angka ekuitasnya adalah 3,1 triliun. Ini kita masukkan di sini. Nah, jadi ini dibagi ini dikali 100% dan hasilnya adalah 24,3%. Jadi dari setiap 1.000 rupiah milik Sido Muncul dihasilkan keuntungan bersih dalam 1 tahun sebesar 240 rupiah. ROE-nya 24%. Jadi Sido Muncul ini juga dia termasuk memenuhi kriteria nomor 2. Dan ROE ini bisa disebut sebagai keuntungan indikator paling dasar dari analisis fundamental. Kalau misalnya ROE-nya bagus, ya kemungkinan besar yang lain-lainnya juga bagus. Tapi kalau misalnya ROE-nya kurang dari 15%, berarti perusahaan ini tidak menguntungkan. Jadi ya sebagai investor juga kita ngapain beli sahamnya. Tapi dalam hal ini, sudah muncul ROE-nya tidak hanya di atas 15%, tapi cukup jauh, 24% di atas rata-rata saham yang lain. Nah, mungkin juga perlu disampaikan bahwa di pasar modal di Indonesia itu tidak banyak perusahaan dengan ROE di atas 20%. Jadi kalau misalnya mencapai 24% itu terbilang sangat bagus. Karena perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah TBK itu kan modalnya besar-besar. Jadi kalau misalnya mereka pengen dapat ROE 20%, modalnya 1 triliun rupiah, ya berarti labanya harus 200 miliar sendiri gitu. Tapi Sido Muncul dia mampu untuk memperoleh laba sebesar itu, bahkan lebih besar lagi, yaitu 24%. Nah, kemudian kita lihat lagi. Membayar dividen sebesar 30 atau 40% atau lebih dari laba bersih perusahaan dalam setahun. Ini sebenarnya datanya tidak bisa kita, kadang ada di laporan keuangan, tapi kadang juga tidak. Jadi yang paling mudah adalah kita bisa lihat di Google saja. Di sini kita bisa lihat, kita cari informasi berapa dividen dari Sido Muncul. Maka kita ketiknya adalah dividen Sido. Nah, di sini ada banyak, tapi yang paling bagus itu kita bisa lihat di websitenya britama.com. Nah, di sini. Ya. Informasi dividen yang bisa kita peroleh adalah dividen terbaru, terakhir tahun 2019 kemarin ya. Di sini adalah dividennya dividen tunai interim sebesar 327 miliar rupiah atau 22 per saham. Tapi ini dia dividen interim, artinya dalam 1 tahun Sido Muncul ini dia membayar dividen 2 kali sehingga nilai totalnya bukan hanya 327 ini, tapi kemungkinan ada juga sebelumnya lagi. Sekarang coba kita lihat dividen Sido. Nah, di sini ada informasi yang lebih jelas lagi ya. Di sini total dividen yang dibagikan mencapai 80% dari perolehan laba bersih perusahaan tahun 2018 ya. Kalau tadi kan interim artinya hanya untuk Novembernya saja, sedangkan dalam 1 tahun Sido Muncul membayar dividen 2 kali. Nah, ini totalnya 2 kali pembayaran dividen itu totalnya adalah 531 miliar yang merupakan 80% dari perolehan laba bersih perusahaan. Balik lagi ke yang tadi. Idealnya perusahaan membayar dividen 30 atau 40% atau lebih
dari laba bersih perusahaan dalam 1 tahun. Sido Muncul, dia membayar dividen sebesar 80% laba bersihnya. Artinya, Sido Muncul juga memenuhi kriteria nomor 3 ini. Ya. Dividen ini penting kenapa? Karena perusahaan bisa saja menulis bahwa dia itu laba bersih besar gitu ya. Tapi kalau dia tidak membayar dividen, maka diragukan apakah benar perusahaan memperoleh laba sebesar itu. Karena namanya dividen itu hanya bisa dibayarkan dari laba bersih perusahaan. Kalau perusahaannya rugi, dia tidak boleh membayar dividen. Itu satu. Dan kedua, kenapa angkanya sebaiknya antara 30-40% dari laba bersihnya? Karena kalau kurang dari itu, misalnya labanya Rp1.000 dalam 1 tahun, tapi dividennya hanya Rp100 atau 10%, ya itu berarti terlalu kecil. Sedangkan investor berhak memperoleh lebih dari itu. Tapi kalau misalnya lebih besar dari 40%, misalnya sampai 80% seperti Sido Muncul itu tadi, maka itu indikasi bahwa perusahaannya sudah mature, sudah tidak bisa berkembang lebih jauh lagi sehingga labanya itu tidak diinvestasikan kembali melainkan dibagikan kepada pemegang saham seluruhnya. Dan itu juga kurang bagus. Meskipun dividen yang 80% tadi tentu saja lebih bagus daripada dividen yang hanya 10%. Tapi sekali lagi idealnya adalah antara 30 sampai 40%. Jadi pemegang saham memperoleh imbal hasil yang layak dari investasinya di saham yang bersangkutan sebesar dalam bentuk dividen sebesar 30-40% itu, tapi di sisi lain perusahaan masih menyisihkan laba bersihnya yang tidak dibayarkan sebagai dividen untuk diinvestasikan kembali sehingga perusahaan masih bisa bertumbuh terus dalam jangka panjang. Itu nomor 3 ya. Nah, jadi dalam hal ini Sido Muncul sebenarnya cukup bagus karena dia dividennya mencapai 80%, tapi kurang ideal dan itu menunjukkan bahwa Sido Muncul sudah agak mature. Sebaiknya kita cari perusahaan yang dividennya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, yaitu sebesar 30-40%. Tapi oke, mari kita lanjut lagi dan kita masih pakai lihat laporan keuangannya Sido Muncul ini. Nomor 4, utangnya kecil atau maksimal sama dengan nilai ekuitasnya. Kita lihat lagi di sini, sudah muncul. Total utang perusahaan adalah 365 miliar rupiah, sementara ekuitasnya adalah 3,1 triliun. Jadi jika dibandingkan dengan dia punya ekuitas, maka utang Sido Muncul ini terbilang sangat kecil. Jadi itu bagus, ya. Di sini dikatakan maksimal sama dengan nilai ekuitasnya. Jadi kalau misalnya Anda melihat laporan keuangan dari perusahaan lain dengan ekuitas sama 3,1 triliun, tapi utangnya 2 triliun, maka itu juga masih bagus. Tapi jika ekuitasnya 3 triliun, sedangkan liabilitasnya 5 triliun, maka itu hati-hati. Meskipun sebenarnya dalam hal ini tidak semua laporan keuangan bisa disamaratakan, karena ada juga perusahaan-perusahaan tertentu yang wajar jika utangnya besar. Tapi dalam hal ini kita coba kita pukul rata saja dulu gitu ya, bahwa untuk mayoritas perusahaan di BRI sebaiknya utangnya kecil. Nomor 5, utang itu tidak selalu mengandung bunga, ya. Jadi ada juga utang-utang yang tidak mengandung bunga. Nah, jadi poin nomor 5-nya adalah, kalau misalnya Anda kebetulan melihat laporan keuangan utangnya besar, maka coba cek lagi. Utang yang mengandung bunganya itu berapa? Sebaiknya jumlahnya kecil. Utang yang mengandung bunga itu ada 2, utang bank atau obligasi. Sekarang kita lihat lagi di Sido Muncul. Nah, kita bisa lihat di sini. Perusahaan punya utang 365 miliar, tapi utang yang mengandung bunga ternyata tidak ada. Ini dia hanya ada utang usaha, utang lain-lain, dan utang pajak, ya. Dan yang utang jangka panjangnya adalah liabilitas imbalan kerja karyawan. Ini adalah untuk pensiun karyawan, kalau nanti karyawannya pensiun. Nah,
Jadi sebenarnya untuk utang yang mengandung bunganya itu nol. Kenapa utang usaha harus kita bedakan dengan utang bank? Ya, logikanya begini. Kalau misalnya si Dom muncul ini dia punya hutang usaha ini misalnya dia beli bahan baku dari perusahaan lain ya. Dia bahan bakunya terima duluan tapi bayarnya belakangan. Nah, kalau utang seperti itu, misalnya nilai bahan baku yang dibeli adalah Rp1.000, maka 6 bulan kemudian ya bayarnya ya 1.000 juga, tidak ada bunga. Tapi beda kalau misalnya si Dom muncul ini meminjam katakanlah Rp1 juta ke sebuah bank. Maka tahun depan ketika si Dom muncul membayar utangnya, apakah yang dibayar 1 juta juga? Tidak. Yang dibayar adalah 1 juta plus bunga. Jadi bisa 1.200.000, bisa 1.100.000 dan seterusnya. Dan bunganya kemudian menjadi beban dari operasional perusahaan ya di sini bisa laba usaha. Jadi ada biaya keuangan seperti itu dan itu bisa menurunkan laba bersihnya. Tapi kalau misalnya utang usaha tidak ada bunga sehingga tidak berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Seperti itu. Nah, lanjut. Saldo labanya positif dan angkanya lebih besar dibanding modal disetor dan tambahan modal perusahaan. Kita balik lagi, ini kita ngelihatnya di bagian ekuitas ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Modal ditempatkan dan disetor penuh ya. Itu 1,5 triliun dan ada tambahan modal disetor ya 706 miliar rupiah. Jadi total modal disetornya adalah 2,2 triliun rupiah. Lalu saldo laba ya. Ini tadi kita disebut saldo laba. Saldo labanya harus positif. Ya, di sini angkanya positif. Kalau misalnya saldo labanya negatif, artinya perusahaannya di masa lalu rugi terus. Jadi perusahaannya saldo laba itu kan akumulasi laba atau rugi dari kinerja perusahaan di masa lalu. Tapi dalam hal ini ekuitas dari Sido muncul adalah dari saldo labanya itu positif ya. Jadi ini cukup bagus. Namun kita lihat lagi di sini angkanya lebih besar dibanding modal disetor atau tambahan modal disetor perusahaan. Tadi modal disetornya kita sudah hitung totalnya 2,2 triliun. Saldo labanya kalau kita jumlah ini 700 miliar ditambah 300 berarti sekitar 1 triliun. Berarti saldo labanya itu lebih kecil dibanding modal disetor. Artinya apa? Artinya kurang bagus. Dan kalau misalnya saldo labanya masih kecil, kemungkinannya ada dua. Satu, laba perusahaan selama ini kecil sehingga tidak dari total modal misalnya Rp1.000 yang saldo laba yang dikumpulkan selama perusahaan beroperasi ya cuma Rp500, nggak lebih gede daripada setoran modalnya seperti itu. Atau yang kedua, sebenarnya labanya gede, tapi selama Sido muncul beroperasi, dari labanya yang gede tersebut, rata-rata digunakan untuk membayar dividen. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa Sido muncul ini dia menggunakan 80% laba bersihnya sebagai dividen. Inilah yang menyebabkan saldo labanya jadi kecil. Karena setiap kali perusahaan memperoleh laba bersih, dihabiskan untuk membayar dividen. Jadi sisanya yang di saldo laba ini ya tinggal sedikit seperti itu. Ini juga menunjukkan bahwa Sido muncul sebenarnya kurang bagus dalam hal ini karena perusahaannya tidak berkembang, ekuitasnya tidak nambah-nambah karena terus dihabiskan sebagai dividen ya. Jadi dalam hal ini dia kurang bagus, tapi kita bisa lihat contoh lain misalnya katakanlah seperti coba kita lihat di sini ya. Ada perusahaan consumer goods juga ya, yang juga cukup bagus dan cukup populer sahamnya yaitu ICBP. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ICBP. Nah, di sini ya kita bisa lihat.
Modalnya 583 ya. Tambahan modal disetor 5,9. Jadi 5,9 ini ditambah 500 totalnya adalah 6,4 atau 6,5, 6,5 triliun. Lalu saldo labanya berapa? 17 triliun rupiah. Artinya saldo labanya lebih besar dibanding modal disetor. Artinya perusahaan bertumbuh. Ini juga kita bisa lihat bahwa saldo laba ini naik signifikan dibanding periode sebelumnya. Sebelumnya 14, sekarang 17. Artinya kalau dibanding dengan Sido Muncul, maka ICBP cenderung bertumbuh. Dan itu karena memang, ya kita bisa lihat juga di sini, dividen ICBP. Ya. ICBP juga dia membayar dividen rutin setiap tahun, tapi tidak sebesar dividen Sido Muncul. Ya. Di sini dia bayar dividen itu 1,5 triliun rupiah, sedangkan laba bersihnya pada tahun 2018 itu sekitar, ini kan 3,5 triliun dalam 9 bulan, jadi dalam satu tahun sekitar 5 triliun. Jadi dividen yang dibayarkan itu hanya sekitar 30% dari laba bersihnya ya. Jadi ICBP ini juga dia memenuhi syarat nomor 3 ini. Dalam hal ini ICBP lebih baik ya, tapi tetap kita harus lihat yang lain-lainnya juga gitu. Jadi jangan hanya dari sisi saldo laba ataupun eh, dividennya saja. Ya. Lanjut. Nanti kita juga akan coba pelajari ICBP secara keseluruhan. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Aset turnover-nya ini sebaiknya besar atau atonya besar. Rumusnya adalah nilai penjualan dibagi total aset perusahaan. Kita lihat lagi di sini. Ya. Nah, ini CBP, ini sudah muncul. Total aset sudah muncul itu 3,5 triliun. Pendapatannya dalam satu tahun, ini dalam 9 bulan 2,1 triliun. Jadi kalau misalnya dalam satu tahun, kira-kira kita masukkan saja angkanya di sini ya. Ini yang 578 ini kita ganti menjadi 2128, 2128. Nah, jadi dalam satu tahun kira-kira pendapatannya dia adalah 2,8 triliun. Sedangkan liabilitasnya 3,5 triliun. Jadi ini cukup bagus. Sido Muncul ini aset turnover-nya, pendapatannya mencapai kurang lebih 80% dari total liabilitasnya. Semakin besar atau semakin bagus perusahaannya. Karena itu artinya dari modal atau aset total berapa, dia bisa dapat pendapatannya besar seperti itu. Yang sangat bagus adalah jika pendapatan perusahaan dalam satu tahun itu sudah lebih besar daripada total asetnya. Contohnya, kita lihat perusahaan yang juga sama-sama perusahaan consumer goods, Ultra Jaya. Ultra Jaya ini kita bisa lihat di sini, ya. Nah ini dia, ya. Liabilitas dan ekuitasnya atau total asetnya 6,9 triliun, ya. Dan penjualannya itu dalam 9 bulan sudah 4,5 triliun. Jadi kalau kita masukkan angkanya di sini, ya, 4585, 4585 ya. Nah ini 6 triliun. Jadi penjualannya, nilai penjualan dari Ultra Jaya dalam satu tahun adalah kurang lebih sama dengan total asetnya. Jadi dalam hal ini dari sisi ATO ya, itu Ultra Jaya lebih baik daripada Sido Muncul. Tapi sekali lagi adalah sebaiknya cari saham yang laporan keuangannya menunjukkan aset turnover yang besar, yaitu penjualannya cukup besar dibanding total aset perusahaan. Nomor 8. Inventory turnover-nya besar. Rumusnya adalah nilai pendapatan, jadi sama kita lihat nilai penjualan atau pendapatan tadi, tapi kali ini dibagi nilai persediaan, bukan total aset. Kembali ke Sido Muncul, ya.
Pendapatannya dia itu 2,1 triliun selama 9 bulan. Sedangkan persediaan itu kita bisa lihat di bagian aset lancar. Nah ini dia, persediaan neto 356 miliar rupiah. Artinya dalam 1 tahun ya, kalau pendapatannya yang tadi disetahunkan berarti kan menjadi 2,8 triliun ya. Sido muncul ini 9 bulan ini 2,1 disetahunkan menjadi 2,8. Dalam 1 tahun Sido muncul ya, dari persediaan yang sama senilai 356 ini, dia bisa jual berkali-kali hingga sebanyak 8 kali. Sehingga pendapatannya mencapai 2,8 triliun. Ini menunjukkan bahwa Sido muncul perusahaannya, termasuk perusahaan fast moving. Perusahaan yang perputarannya cepat, dan ini termasuk sangat bagus. Artinya, eh, omsetnya jalan terus gitu, istilahnya seperti itu. Dan rata-rata perusahaan consumer goods memang seperti itu. Jadi persediaannya kecil tapi pendapatannya besar, yang artinya dari persediaan yang sama bisa diputar berkali-kali dalam waktu 1 tahun ya. Di sini juga kita bisa lihat ICBP contohnya. Nah, ICBP ini penjualannya ya kita bisa lihat 32 triliun sekian, yang kalau disetahunkan menjadi 38 triliun kurang lebih, sedangkan persediaannya itu hanya 3 triliun. Berarti kan 10 kali lipatnya ya. Ultra Jaya juga sama. Dia persediaannya 832 miliar, sementara pendapatannya mencapai 4 triliun sekian. Jadi sekali lagi, inventory turnover sebaiknya besar. Semakin besar perbandingan pendapatan dengan nilai persediaan, maka itu semakin bagus. Nomor 9, current rasionya besar. Rumusnya adalah aset lancar dibagi kewajiban atau utang lancar. Kita lihat lagi di sini sudah muncul. Current rasio adalah aset lancar, ya ini 1,7 triliun dibagi kewajiban lancar 317 miliar rupiah. Sebaiknya current rasio ini ya, total aset lancarnya lebih besar dibanding kewajiban lancarnya. Dan dalam hal ini Sido muncul memang memenuhi syarat tersebut. 1,7 triliun jelas jauh lebih besar daripada 300 miliar rupiah. Ini artinya apa? Artinya kalau misalnya ada utang-utang yang jatuh tempo, ini kan artinya utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun ya, meskipun utang usaha bukan utang bank, tapi ini harus semuanya dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itu totalnya nilainya hanya 300 miliar, sedangkan di sisi lain aset-aset lancar ya, termasuk uang kas 900 miliar sekian, jumlahnya lebih besar, jauh lebih besar daripada utang-utang jangka pendeknya. Artinya, Sido muncul tidak memiliki risiko untuk gagal bayar karena aset lancar yang dimiliki perusahaan jauh lebih besar dibanding utang jangka pendeknya. Sido muncul tidak akan mengalami kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Seperti itu. Kemudian lanjut. Jadi dalam hal ini kembali lagi, hati-hati dengan perusahaan yang misalnya posisinya justru sebaliknya. Misalnya katakanlah total aset lancarnya hanya 100 miliar, tapi utangnya 1 triliun. Nah itu sangat berbahaya. Ada kemungkinan perusahaan akan kesulitan membayar hutangnya. Lalu net income margin besar. Net income margin adalah laba bersih dibagi pendapatan. Ya. Nah, di sini. Di sini kita bisa lihat laba bersihnya Sido muncul dalam 1 tahun adalah 578 miliar rupiah. Sedangkan pendapatannya adalah 2,1 triliun. Jadi angkanya adalah kita lihat di sini. Ya. Ini dibagi ini dikali 100%. Hasilnya adalah 27%.
Jadi margin laba bersih Sido Muncul adalah 27%. Dari pendapatan senilai Rp1.000 bisa diperoleh laba bersih senilai Rp270. Dan margin laba yang bagus adalah setidaknya untuk perusahaan manufaktur ya. Ini Sido Muncul itu kan dia manufaktur, dia membuat produk, bukan distribusi. Itu memang sebaiknya sekitar 20%. Jadi kalau misalnya marginnya kurang dari 20%, ya berarti itu kurang bagus. Pendapatannya boleh sangat besar, tapi habis untuk biaya yang macam-macam, sisa laba bersihnya tinggal sedikit, itu nggak bagus. Jadi sebaiknya margin laba bersih perusahaan itu ya, net income-nya itu setidaknya 20%. Tapi ini adalah untuk perusahaan manufaktur, perusahaan yang memproduksi barang. Kalau untuk perusahaan dagang yang pekerjaannya adalah mendistribusikan barang, maka net income marginnya 10% juga sudah cukup baik. Ya, tapi dalam hal ini untuk Sido Muncul dan juga perusahaan lain yang manufaktur sebaiknya net income marginnya mencapai 20%. Lanjut. Nomor 4. Idealnya, nah ini sedikit lebih detail lagi ya. Kita bisa melihat di sini. Idealnya setelah laba usaha dan laba operasional hanya ada beban pajak yang besarnya 25% dari laba usaha tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Di sini ada laba usaha dari Sido Muncul sekitar 730 miliar rupiah. Di sini disebutkan, setelah laba usaha atau laba operasional hanya ada beban pajak. Artinya tidak ada beban-beban yang lain lagi. Biasanya kalau misalnya perusahaan dia punya utang, maka setelah laba operasional itu ada namanya beban bunga utang, ya. Jadi perusahaan masih harus bayar bunga utangnya, tapi sebaiknya tidak ada, hanya beban pajak saja. Dan kenapa besarnya 25%? Karena pajak PPH, pajak penghasilan untuk perusahaan itu memang 25% dari laba kotor, dari laba usaha sebelum pajak. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Laba usaha Sido Muncul itu 730 miliar rupiah. Lalu dia di sini bukannya beban tapi malah ada penghasilan keuangan. Kenapa ini penghasilan keuangannya kok besar sekali sampai 36 miliar? Karena kita bisa lihat di sini ya. Sido Muncul ini dia punya uang kas besar. Hampir 1 triliun. Ini biasanya ditempatkan di deposito. Nah, deposito itu kan menghasilkan bunga. Nah, itu bunganya itu dalam 9 bulan mencapai 36 miliar rupiah. Jadi cukup besar. Ini juga kita harus anggap sebagai keuntungan. Nah, jadi laba sebelum beban pajak penghasilannya segini, 767. Tapi ini kan karena deposito ini kan sudah dipotong pajak sendiri, jadi yang kita ambil adalah yang ini. Lalu beban pajaknya 188. Nah, kita harus cek 188 ini berapa persen dari 730. Kita hitung. 188 730 sama dengan ini dibagi ini dikali 100%. Hasilnya adalah persis 25%. Ya, naik beda sedikit tapi ini angkanya adalah 40, tapi angkanya adalah 25%. Jadi Sido Muncul ini bagus. Labanya dia yang 730 ini real karena sudah dikenakan pajak sebesar 25% sehingga bersihnya adalah 578. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan laporan keuangan yang menyebutkan laba usahanya itu sekian ya, tapi beban pajaknya ternyata kecil sekali. Tidak sampai 25% dari laba usahanya tersebut. Contohnya apa? Kita bisa lihat di sini ada perusahaan consumer goods juga. Ya, memang kita kali ini banyak pakai contoh perusahaan consumer goods. Kita misalnya di sini. Namanya Kino, PT Kino Indonesia. Nah, ini kita save link. Kino. PT Kino Indonesia ini perusahaan yang memproduksi permen dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini dia. Laba sebelum pajak penghasilan itu 500 miliar rupiah. Tapi beban pajaknya cuma 58 miliar. Artinya beban pajaknya tidak
sampai 25%, melainkan hanya kita lihat di sini 58, sedangkan ini 500, melainkan hanya 11%. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan bahwa dari laba usahanya yang 500 miliar ini, ya, tidak seluruhnya merupakan laba bersih yang real, tapi bisa juga hanya ada sebagian laba yang sifatnya hanya pembukuan, alias nggak ada duitnya. Itu nanti kita jelaskan di waktu yang lain, tapi intinya adalah laba yang hanya sifatnya pembukuan itu memang tidak dikenakan PPh. Jadi yang kena PPh-nya adalah laba yang real. Makanya ini labanya PPh-nya kecil. Kalau PPh-nya tidak sampai 25%, artinya ada kemungkinan labanya juga sebenarnya adalah tidak sampai 500 miliar, melainkan kurang dari itu. Nah, tapi sekali lagi untuk Sido, seperti yang tadi kita sudah hitung, beban pajaknya adalah benar 25% dari laba usahanya. Oke, lanjut. Idealnya angka laba komprehensif tidak jauh berbeda dengan angka laba bersih tahun berjalan. Lihat lagi di sini. Ya. Nah, di sini ya, laba periode berjalan 578. Laba komprehensifnya 579. Angkanya berbeda tapi selisihnya tidak jauh berbeda. Hanya 1 miliar rupiah. Nah, apa yang dimaksud dengan laba komprehensif? Apa bedanya dengan laba periode berjalan? Intinya adalah untuk laba periode berjalan ini, ya, dia adalah yang berasal dari operasional perusahaan dan lain-lain, meskipun kadang-kadang angkanya ada yang real, ada yang tidak, ya. Tapi kadang-kadang perusahaan itu dia juga memperoleh pendapatan atau beban yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan dan juga uangnya tidak real, tidak benar-benar diterima oleh perusahaan. Contohnya apa? Nah, ini dia. Laba atau rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan liabilitas imbalan kerja ya, itu adalah yang di sini. Nah, ini liabilitas imbalan kerja karyawan. Ini adalah 34 miliar ini ya. Ini adalah utang Sido muncul kepada karyawannya yang baru akan dibayarkan ketika karyawannya pensiun nanti. Makanya di sini dia masuknya liabilitas jangka panjang, ya. Biasanya kalau di perusahaan besar itu kan karyawannya dia punya tabungan untuk kalau nanti dia pensiun. Nah, jadi kalau misalnya udah pensiun, perusahaan memberikan pesangon kepada karyawan yang bersangkutan dan uang itu adalah sebelum karyawan itu pensiun, uangnya dicatat sebagai utang. Dana 34 miliar ini tentunya tidak hanya ditaruh begitu saja dalam bentuk uang kertas, ya, tapi biasanya itu diberikan kepada dana pensiun, diberikan kepada perusahaan-perusahaan dana pensiun, entah itu Taspen, entah itu BPJS Ketenagakerjaan yang dulu namanya Jam Sostek, atau asuransi dan seterusnya untuk diinvestasikan, diputar kembali. Nah, jadi dari angka yang 34 miliar ini ya, karena diputar oleh pihak ketiga, maka dia dihasilkan keuntungan setelah dihitung ulang, keuntungannya untuk tahun 2019 ini sebesar 1 miliar rupiah. Tapi ini angkanya tidak real. Kenapa? Karena eh, utang yang 34 miliar tadi ya, ini tidak akan dicairkan dalam jangka pendek. Karena kan pensiunnya masih lama karyawannya, jangka panjang. Tapi tetap angka 1 miliar, keuntungan 1 miliar itu tetap harus dicatat. Nah, itu kemudian masuk ke penghasilan atau rugi komprehensif lain-lain. Seperti itu. Karena sekali lagi ini tidak berhubungan langsung dengan operasional perusahaan ya. Nah, sebaiknya angka-angka yang seperti ini, kalaupun ada ya, tapi angkanya tidak besar, sehingga tidak mengubah angka komprehensif dibanding dengan angka laba komprehensif dibanding dengan laba periode berjalan gitu ya. Jadi laba periode berjalannya 578, tapi komprehensifnya 579. Angkanya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi ini bagus seperti itu. Untuk perusahaan lain belum tentu sama. Jadi kita lihat misalnya ICBP di sini ya. ICBP di sini kita bisa lihat
Laba tahun berjalannya 4,1 triliun, sementara laba komprehensifnya 4,2 triliun. Berbeda, tapi sekali lagi tidak terlalu signifikan perbedaannya. Atau Ultra Jaya malah angka laba tahun berjalan dan komprehensifnya persis sama karena tidak ada pendapatan atau beban lain-lain yang sifatnya komprehensif. Untuk Kino bagaimana? Nah, Kino juga ternyata sama. Laba periode berjalan dengan laba komprehensifnya sama. Hati-hati sekali lagi dengan perusahaan yang laba berjalannya sekian, tapi laba komprehensifnya jauh berbeda. Itu ada kemungkinan perusahaan ya terlalu banyak berspekulasi, berinvestasi di aset-aset yang tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan, yang kalaupun di satu waktu untung, tapi bisa saja di waktu yang lain rugi. Seperti itu. Jadi sekali lagi sebaiknya cari laporan keuangan yang laba komprehensifnya tidak jauh berbeda dengan laba bersih tahun berjalan. Nomor 13. Laporan arus kas atau cash flow. Angkanya tidak jauh berbeda dengan laporan laba rugi. Laporan arus kas itu bisa dilihat di bagian paling bawah dari bagian inti laporan keuangan perusahaan. Ya. Nah, di sini dia. Di sini kita bisa lihat laporan arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan dari pelanggan. Ini bisa disebut sebagai pendapatan. 2,1 triliun. Kas neto dari aktivitas operasi, ini laba bersih. 576 miliar rupiah. Sekarang kita bandingkan dengan laporan laba ruginya. Pendapatannya sudah muncul 2,1. Angkanya mirip atau sama dengan tadi penerimaan dari pelanggan. Dan laba periode berjalannya juga sama, 578 miliar. Kita lihat di sini, balik lagi. Nah, 576, hanya berbeda sedikit. Jadi, angkanya tidak jauh berbeda. Kalau persis sama, tidak mungkin. Tapi kalau misalnya angkanya jauh berbeda, maka itu juga harus hati-hati. Berarti ada kemungkinan pendapatannya juga hanya bersifat pembukuan atau nggak ada duitnya gitu. Tapi dalam hal ini, sudah muncul angka-angka di cash flow-nya tidak jauh berbeda dengan angka-angka di laporan laba ruginya. Ya. Lalu nomor 14. Neracanya bersih dan sederhana. Dan demikian pula dengan laporan laba ruginya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di sini kita lihat balik lagi dari total aset ya. Asetnya ada kas, ya kan, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan neto, uang muka, beban dibayar muka, udah. Lalu aset tidak lancarnya ada uang muka, aset pajak tangguhan, ya, aset tetap, ada goodwill. Ini sebenarnya berarti perusahaan beli anak usaha atau aset dalam harga yang sedikit lebih tinggi, tapi untungnya angkanya tidak terlalu besar, hanya 91 miliar, dan aset tidak lancar lainnya. Ya. Ini sangat sederhana, sangat singkat. Jadi bagus seperti itu. Untuk utangnya juga sama, utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, that's it. Ekuitasnya ya sama, sederhana, hanya ada modal ditempatkan, modal tambahan di store, saham treasury. Saham treasury ini artinya perusahaan atau manajemen sempat membeli sahamnya sendiri di pasar modal, ya sudah muncul, dan ini juga bagus, karena artinya perusahaan jumlah saham yang beredar jadi sedikit berkurang, karena dibeli sendiri oleh manajemen. Lalu ada saldo laba, ya. Jadi ini termasuk sederhana dan simpel. Ini juga sama, penjualan, laba bruto, laba usaha, ya, laba sebelum pajak penghasilan, penghasilan komprehensif, dan seterusnya. Jadi sudah muncul termasuk yang neracanya bersih dan sederhana, demikian pula dengan laporan laba ruginya. Tapi bagaimana dengan misalnya katakanlah Kino? Nah, Kino juga kita bisa lihat sebenarnya angkanya sederhana, ya, kas, kemudian investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pajak dibayar di muka, bagian dibayar di muka, dan seterusnya. Aset tetap, aset pajak tangguhan. Nah, tapi di sini ini sudah mulai ada sedikit macam-macam, bukan macam-macam, sedikit rumit ya. Jadi di sini ada aset pajak tangguhan, tapi ada juga taksiran tagihan pajak. Ya. Ini sedikit lebih complicated daripada sudah muncul tadi. Kemudian di sini juga sama. Dia ada beban yang masih harus dibayar ya. Ini apa bedanya dengan utang usaha ya? Kalau misalnya kita lihat di sini sudah muncul.
Tidak ada seperti itu. Dia tidak ada beban yang masih harus dibayar seperti itu. Dan dia juga punya utang bank, utang sewa pembiayaan, ya. Liabilitas imbalan kerja karyawan ini juga harusnya untuk jangka panjang saja, tapi dia punya punya untuk jangka pendek juga. Jadi dia sekali lagi laporan keuangannya Kino ini sedikit lebih rumit dibanding Sido Muncul. Ada akun-akun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ini juga ada liabilitas pajak tangguhan, ya. Nah, di sini juga sama di ekuitas dia masih membukukan penghasilan komprehensif lain yang bisa jadi sebenarnya tidak ada uangnya. Jadi ini sekali lagi eh, jika dibandingkan dengan Sido Muncul, maka laporan keuangannya Kino itu kurang sederhana, kurang bersih karena ada akun-akun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan memang di sini ada catatannya cukup panjang ya. Ada poin 11, 12, 19, 23. Jadi nanti Anda lihat lagi di bagian bawah, cari poin nomor 11. Nah, ini masih poin nomor 13 ya. Aset tetap, aset tetap, aset tetap. Nah, ini dia investasi pada entitas asosiasi. Jadi dia punya ada investasi di luar operasionalnya ya. Ini bukan berarti perusahaannya jelek, tidak, tapi dalam hal ini laporan keuangannya kurang sederhana. Jadi ada kemungkinan angka-angkanya harus kita hitung lagi gitu. Apakah benar ekuitasnya segitu? Apakah benar eh, penghasilan komprehensif lain ini merupakan angkanya real ataukah cuma di atas kertas atau cuma pembukuan saja seperti itu. Dan sama ketika kita lihat laporan laba ruginya juga banyak pendapatan-pendapatan yang di situ muncul tidak ada. Seperti laporan investasi jangka pendek yang belum terrealisasi ya. Lain-lain ini juga angkanya cukup besar ya. Kemudian ada keuntungan pembelian dalam diskon, ini apalagi ya kan dan seterusnya. Jadi dalam hal neracanya bersih dan sederhana, maka Kino itu tidak memenuhi kriteria nomor 14 ini. Ya. Lalu nomor 15. Untuk laporan keuangan akhir tahun atau kuartal 4, maka hasil auditnya adalah wajar tanpa pengecualian. Kita lihat lagi di sini. Dalam hal ini kita lihat laporan keuangan akhir tahun berarti tahun 2018 kemarin. Ya, di sini sudah muncul. Nah, ini dia. Jadi kalau untuk akhir tahun itu kan perlu diaudit ya. Dan di halaman awal laporan keuangannya itu ada laporan dari auditornya. Nah, di sini auditornya itu EY ya, Ernst and Young, Purwantono Sungkoro dan Surya. Dan ini bla 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 dan seterusnya ya kan. Tapi Anda langsung baca bagian akhirnya saja. Nah, ini opini. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam bla bla dan seterusnya ya. Jadi Sido Muncul ini memenuhi syarat nomor 15. Untuk syarat nomor 15 ini sebenarnya mayoritas perusahaan ya hampir pasti laporan opininya adalah wajar tanpa pengecualian, ya, termasuk Hino, termasuk ICBP dan lain-lain. Tapi kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang eh, opini publiknya tidak tidak seperti itu gitu ya. Contohnya di sini ada Bumi Resources. Nah, di sini ya. Meskipun opininya juga adalah sama wajar tanpa pengecualian, tapi dia ada penekanan atas hal-hal tertentu ya. Jadi ada catatan gitu ya, ada concern yang sebenarnya perlu ditelaah lebih lanjut, bisa dibilang seperti itu. Nah, A, B, C, D, dan ini Anda bisa baca sendiri, yang artinya adalah dari pihak, meskipun dari auditor mengatakan bahwa opininya wajar tanpa pengecualian, tapi kalau ditelaah lebih lanjut, mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya eh, tidak terlalu eh, apa ya bahasanya, harus ditelaah lebih lanjut lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu kurang 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 bagus. Ada kemungkinan laporan keuangannya Bumi Resources itu perlu disajikan kembali dan angka-angkanya bisa saja berubah seperti itu. Tapi dalam hal Sido Muncul, hal itu tidak terjadi. Jadi laporan keuangannya termasuk bagus. Hasil auditnya adalah wajar tanpa pengecualian. Sebenarnya
Hasil audit ini juga bukan menjadi jaminan ya bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan itu bagus. Kita sudah sering mendengar kasus-kasus di mana laporan keuangan direkayasa yang harus kemudian disajikan kembali. Tapi kalau misalnya opini publiknya sejak awal adalah wajar tanpa pengecualian, maka risikonya lebih kecil dibanding laporan keuangan perusahaan lain yang opini auditornya adalah wajar dengan pengecualian. Seperti itu. Dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah 15 poin ini ya. Nah, hal-hal lain yang juga penting ya. Nomor satu, hati-hati dengan emiten yang laporan keuangannya sering terlambat. Ini terkait dengan kasus Aisyah ya. Anda tentu tahu perusahaan dengan nama Tiga Pilar Sejahtera Food ya, yang sekarang juga sahamnya masih disuspend dan belum ada kejelasan kapan akan dicabut suspensinya ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa sejak dulu sebenarnya saya termasuk yang meskipun Aisyah ini kan dia perusahaan consumer goods juga sehingga orang suka gitu. Orang berpendapat bahwa ini bagus dan seterusnya. Tapi sejak dulu, sejak perusahaan sudah ada di BI sejak tahun 2012 kalau nggak salah ya. Saya waktu itu di teguhhidayat.com juga sudah membahas tentang perusahaan ya. Nah, di sini. Nah, ini. Itu tulisan pertama itu tahun 2012 bulan Juli ya. Nah, di sini Anda bisa baca lagi. Waktu itu saya mengingatkan bahwa meskipun secara prospek dan lain-lain Aisyah ini menarik, karena biar bagaimana, kan katanya beras itu dibutuhkan oleh masyarakat luas ya. Tapi harus hati-hati karena Aisyah ini dia laporan keuangannya sering terlambat. Jadi kalau misalnya laporan keuangan kuartal 1, itu kan deadline-nya adalah tanggal 30 April di tahun yang bersangkutan. Tapi ketika perusahaan yang lain sudah merilis laporan keuangannya pada atau sebelum tanggal 30 April tersebut, Aisyah ini malah baru keluar sebulan berikutnya. Dan untuk saat ini pun laporan keuangan yang paling baru adalah untuk akhir tahun 2017, sedangkan kita tahu sekarang sudah tahun 2019. Jadi sangat meragukan. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan sehingga laporan keuangannya terlambat seperti itu. Tapi ya tentu saja kita bisa lebih percaya dengan perusahaan yang laporan keuangannya lebih tepat waktu seperti itu. Nomor 2, sebaiknya laporan keuangan akhir tahun diaudit oleh Big Four auditor ya, terutama jika asetnya perusahaannya besar di atas 5 triliun ya. Kalau perusahaannya kecil sih nggak apa-apa pakai auditor siapa saja. Tapi kalau misalnya perusahaannya besar, ya logikanya dia juga pakai auditor yang besar juga. KPMG ya, Ernst & Young, Deloitte, PwC, PricewaterhouseCoopers atau apapun itulah ya. Kita lihat lagi Aisyah ya. Aisyah contohnya di sini kita bisa lihat auditornya bukan Big Four tadi, padahal aset dia juga sebenarnya cukup besar. Aset dia itu 8 triliun. Tapi sudah muncul ya, tadi kita bisa lihat auditornya adalah mana tadi kita lihat? Oh, bukan di sini. Mohon maaf. Nah, ini auditornya Ernst & Young seperti itu. Lanjut. Nah, tidak semua 15 poin di atas harus dipenuhi agar sebuah perusahaan sahamnya menjadi layak investasi. Jika sebuah laporan keuangan memenuhi 8 hingga 12 poin saja, ini kan tadi ada total 15 poin ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai terakhir 15. Tapi asal dia memenuhi 8 sampai 12 poin saja, maka sahamnya tetap layak invest selama valuasinya masih murah. Sudah muncul juga dia tidak memenuhi 15 kriteria ini. Ada beberapa yang kriterianya tidak terpenuhi. Contohnya yaitu saldo labanya itu lebih kecil daripada modal disetor, tadi kita sudah bahas ya. Kemudian dividennya juga terlalu besar ya. Tapi untuk poin-poin lainnya dia memenuhi, maka SIDO muncul termasuk perusahaan yang kalau dari laporan keuangannya sangat layak investasi. Lalu nomor 4,
Perhatikan juga laporan keuangan historis. Jadi jangan hanya baca laporan keuangan terbaru. Untuk gampangnya kita bisa lihat laporan tahunan. Ya, di sini kita bisa lihat. Jadi di sini kita buka lagi laporan tahunan SIDO. Seperti itu. Lalu klik cari. Nah, di sini kita bisa lihat SIDO muncul. Laporan tahunan terbaru adalah untuk tahun 2018. Di sini kita masukkan di sini SIDO. Nah, di laporan tahunan ini kita bisa melihat kinerja historis perusahaan dalam waktu 5 tahun terakhir. Sebenarnya angkanya di software sekuritas yang Anda punya itu juga mungkin sudah ada atau di RTI ya. Tapi untuk lebih pastinya kita bisa lihat di sini di laporan tahunan perusahaan karena di sini datanya disajikan langsung oleh pihak perusahaan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pendapatannya sudah muncul, cukup konsisten naik dari tahun ke tahun meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Tahun 2014 2,1 triliun, 2018 kemarin 2,7. Labanya juga sama, naik secara konsisten meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Dari 417 sekarang menjadi 663. Kenaikan yang konsisten namun tidak signifikan ini bisa dijelaskan karena itu tadi. Karena perusahaan dia tidak ekspansi lebih lanjut. Labanya habis dibayar sebagai dividen sehingga dia tidak katakanlah bikin pabrik baru atau semacamnya. Sehingga ini bisa jadi kenaikannya lebih karena kenaikan harga jual saja. Harga jual dari produk SIDO muncul tolak angin misalnya. Tadi tahun 2014 dulu harganya 1.000, sekarang jadi 1.500 per sachet. Contohnya seperti itu. Meski demikian, kita dalam hal ini bisa mengatakan bahwa SIDO muncul kinerjanya cukup konsisten dalam jangka panjang dan ini juga termasuk sangat baik seperti itu. Ada banyak perusahaan lain di BI yang meskipun kita lihat kinerja terbarunya bagus, tapi kalau kita lihat kinerjanya 5 tahun terakhir, ya naik turun atau kadang ada tahun-tahun tertentu di mana dia rugi. Nah, itu juga kurang bagus. Seperti itu. Lalu nomor 5, khusus untuk laporan keuangan perbankan analisanya beda lagi ya. Karena kita bisa lihat di sini ya. Contohnya laporan keuangan perbankan itu 2019. Nah, di sini contohnya Bank BNI ya. Nah, di sini Bank BNI ini kita bisa lihat laporan keuangannya itu tidak ada aset lancar atau aset tidak lancar, dia hanya aset saja. Kemudian kewajibannya juga sama, liabilitasnya tidak ada kewajiban liabilitas dan lancar maupun tidak lancar. Lalu ada dana syirkah temporer, ya. Lalu baru ekuitas. Jadi karena susunannya beda, maka cara membacanya juga agak berbeda. Namun demikian karena video kali ini sudah cukup panjang, maka ini kita akan bahas lain waktu karena sebenarnya tidak hanya perbankan, tapi untuk sektor-sektor lain. Ya, tadi kan yang kita pakai contoh itu hampir semuanya, bukan hampir, memang semuanya adalah perusahaan consumer goods ya. Sudah muncul di sini kita lihat. Lalu Indofood CBP, Ultra Jaya, dan Kino Indonesia, dan juga Aisyah. Semuanya merupakan perusahaan consumer good. Ya. Kalau misalnya untuk perusahaan yang lain, ya contohnya yang tadi sudah disampaikan, mungkin utangnya boleh besar kalau misalnya kalau dia perusahaan konstruksi dan lain-lain. Jadi ini bisa dikatakan bahwa cara membaca laporan keuangan perusahaan di sini ini adalah yang sifatnya cenderung general. Untuk sektor-sektor tertentu kita harus kriterianya sedikit berbeda lagi ya. Tapi secara umum kriteria yang 15 ini bisa kita terapkan untuk seluruh perusahaan yang ada di BEI. Ya, tapi dengan catatan itu tadi, untuk sektor tertentu kita harus menerapkan beberapa kriteria khususnya. Tapi sekali lagi itu akan kita bahas di lain kesempatan. Oke, kurang lebih seperti itu saja. Untuk jadwal seminar, artikel edukasi saham, rekomendasi saham, dan lain-lain, Anda bisa mengunjungi www.teguhhidayat.com atau Instagram @tghidayat ya. Untuk layanan informasi melalui WhatsApp atau telepon, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tercantum berikut ini. Ada 2 orang yang bisa Anda hubungi, Mbak Yanti dan juga Mbak Nuri, seperti itu. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.